Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya soal-soal latihan persiapan UKOM TLM bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Nah, ini bagian 12 ya, yang mana ada 7 elemen kompetensi: hematologi, kimia klinik, imunologi, serologi, bakteriologi, parasitologi, sitohistoteknologi, dan toksikologi. Nah, mari kita simak di channel ATLM Indonesia. Dimulai dahulu dengan nomor 1, yaitu hematologi. Menghitung nilai indeks eritrosit pada wanita usia 45 tahun yang terlihat pucat. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan fotometer, yaitu 10 gram per dl. Hitung jumlah eritrosit dilakukan manual menggunakan pengenceran pada pipetoma. Didapatkan hasil 4 juta per milimeter kubik darah. Dan nilai hematokrit 30%. Reagen yang paling mungkin dapat digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin pada kasus tersebut di atas adalah yang A truk, yang B drapkin, C hayem, D KCN, yang E HCl 0,1N. Jadi di sini kira-kira jawabannya yang benar itu adalah drapkin. Jadi larutan drapkin itu adalah larutan berisi kalium ferricyanida, kalium cyanida ya, dalam larutan berisi aqueous di hingga 1 liter. Larutan ini akan berwarna kuning, yang mana untuk mengukur kadar hemoglobin. Kita tahu ya prinsipnya untuk pengukuran kadar hemoglobin ini menggunakan fotometer. Hemoglobin dioksidasi menjadi methemoglobin, lalu bereaksi dengan KCN membentuk cyanide hemoglobin menjadi warna merah. Warna yang terjadi diukur pada panjang gelombang 546 nanometer. Nah, di sini bisa menggunakan kurva kalibrasi standar atau menggunakan larutan standar dalam bentuk ampul ya, yang dilakukan proses pembentukan kurvanya. Nah, pastinya di sini untuk penggunaan faktor harus dilakukan penghitungan ulang faktornya, yang mana biasanya standarnya 36,77, bisa diubah ya dengan cara melakukan profisiensi dengan alat hematologi analyzer merek lain atau dengan laboratorium lain. Nah, pastinya di sini ya teman-teman, larutan drapkin ini disimpan dalam botol berwarna coklat. Jangan langsung kena sinar matahari karena akan rusak atau memucat. Oke, kita pindah ke nomor 2, kimia klinik. Seorang ATLM ini melakukan pemeriksaan urobilin terhadap sampel urin yang diterimanya. Nah, pada pemeriksaan ini adanya bilirubin harus disingkirkan terlebih dahulu karena dapat mengganggu pada tes ini. Sehingga si ATLM tersebut harus menambahkan zat tertentu ke dalam urin. Zat yang digunakan untuk menghilangkan adanya bilirubin adalah titik-titik. Jadi reagensianya apa? Yang A kalsium hidroksida padat, yang B asam hidroklorida, C lugol, D asam klorida pekat atau kloroform. Jadi di sini untuk opsi jawabannya menghilangkan bilirubin pada pemeriksaan urobilin yang terganggu dengan menambahkan kalsium hidroksida padat. Jadi teman-teman bisa melihatnya nanti di buku Erganda Subrata. Kita tahu ya di sini sifat kalsium hidroksida sebenarnya dia menyerap bilirubin dengan melakukan absorpsi pada endapan CaCO3. Nah, kemudian nanti disingkirkan bilirubin tadi dengan melakukan proses penyaringan. Jadi hampir mirip-mirip saja kerjanya dengan BaCl2 ya pada pemeriksaan bilirubin Harrison. Nah, jadi itu saja ya. Jadi penting di sini bilirubin warnanya coklat kekuningan sehingga dia mengganggu pemeriksaan urobilin. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 2, yaitu imunologi serologi nomor 3. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan sampel darah pasien suspek HIV.
Pemeriksaan HIP dilakukan menggunakan strip test. Jadi menggunakan strip ya. Hasil pemeriksaan diperoleh muncul garis warna pada zona garis tes yaitu T dan tidak muncul pada zona kontrol atau C. Maka menginterpretasikan hasil tersebut titik-titik. Yang A menunjukkan bahwa pada serum terdapat antibodi HIP. Kemudian yang B hasil tes tidak valid sehingga perlu dilakukan pengulangan tes. Kemudian yang C menunjukkan bahwa pada serum tidak terdapat antibodi HIP. Atau yang D adanya kerusakan pada serum pasien. Atau yang E menunjukkan bahwa pasien HIV positif. Nah, untuk opsi jawaban ini karena di C tidak ada zona muncul warna garis merah sementara garisnya itu hanya di T, maka ini adalah tesnya invalid. Jadi di sini jawabannya B, hasil tes tidak valid sehingga perlu dilakukan pengulangan tes. Jadi pengulangan tes di sini teman-teman maksudnya adalah membuka kembali kitnya atau strip tesnya ini yang baru. Jadi nanti dengan yang baru karena diperkirakan kasus adanya valid, tidak valid atau invalid ini kemungkinan karena produksinya yang besar. Jadi ada beberapa reagen yang rusak atau cacat produksi. Sehingga tidak memberikan hasil positif pada zona C ya. Jadi invalid ini bisa terjadi yaitu pertama kemungkinan tidak muncul garis di C dan T. Kemungkinan kedua muncul di garis T, tapi di C tidak ada. Nah, lanjut lagi ya. Di sini kita pindah ke soal nomor 4, bakteriologi. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan mikroskopik untuk pewarnaan basil tahan asam metode Ziehl-Neelsen. Jadi pemeriksaan BTA fast acid staining. Sampel diambil dari sputum yang dikeluarkan oleh penderita pada pagi hari bangun tidur. Jadi ini sputum pagi. Hasil pemeriksaan mikroskopik basil berwarna merah dan epitel berwarna biru. Proses yang digunakan untuk membantu penyerapan zat warna utama pada metode tersebut adalah titik-titik. Yang A pemanasan, yang B penguapan, yang C perendaman, yang C pemberian alkohol asam, atau yang E pemberian asam pekat. Jadi di sini untuk opsi jawabannya adalah pemanasan. Mengapa pemanasan? Karena dengan pemanasan itu memberikan pengaruh dengan mempermudah proses masuknya karbol-fuksin. Jadi fuksin dengan fenol itu namanya karbol-fuksin, itu lebih mudah masuk dan terbuka dinding bakteri yang mengandung lipid tadi, masuklah zat warna. Jadi melebar, dia terbuka. Nanti setelah dingin dia merapat kembali. Sehingga dia tidak lagi bisa dilunturkan oleh asam alkohol ya. Ya makanya disebut dengan fast acid staining, bakteri tahan asam. Jadi di sini kuncinya adalah pemanasan untuk memasukkan zat warna tadi pada Ziehl-Neelsen. Berbeda dengan Kinyoung Gabet dengan memekatkan zat warna sehingga dia bisa menembus ke dalam dinding sel bakteri yang mengandung asam lipid atau lilin ya, asam mikolat tadi pada BTA Mycobacterium tuberculosis. Nah, kita pindah ke nomor 5, parasitologi. Pada daerah endemis demam berdarah dengue DBD dilakukan survei entomologi dan ditemukan larva nyamuk di tempat penampungan air di dalam rumah. Dan setelah dipelihara sampai menjadi dewasa di laboratorium didapatkan nyamuk dewasa dengan ciri punggung torak ya, di sini memiliki warna bercak putih. Maka spesies nyamuk tersebut adalah titik-titik. Yang A Anopheles vagus, yang B Aedes aegypti, yang C Anopheles sundaicus, kemudian yang D Mansonia indiana, atau yang E Culex vatigan.
Jadi pastinya di sini untuk jawabannya teman-teman harus memilih Aedes aegypti. Mengapa Aedes aegypti? Ciri khas Aedes aegypti ini dia adalah ada warna hitam putih ya berselang-seling pada tubuhnya. Nah, ini adalah Aedes aegypti sebagai nyamuk utama penular demam berdarah dengue. Walaupun juga spesies lain bisa juga seperti Aedes albopictus, tapi lebih banyak ditularkan oleh Aedes aegypti. Aedes aegypti ini adalah masuk dalam kulikini ya. Nah, tribe kulikini ini ada 3. Ada Aedes, ada Mansonia, ada Culek. Nah, ciri khasnya ini saat ditemukan telurnya ini dia terpisah satu-satu, kemudian untuk larvanya dia memiliki sifon ya. Nanti sifon ini untuk bernapas. Nah, jadi pastinya nyamuknya ini dia berukurannya tidak terlalu besar ya, sedang atau agak kecil. Ada bintik-bintik merupakan cirinya. Nah, lanjut lagi kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 6, yaitu sitohistoteknologi. Pada pewarnaan sitohistologi ya, pewarnaan hematoksilin iosin atau He, terdapat beberapa tahap penting sehingga setiap tahapannya harus diperhatikan untuk menghasilkan warna preparat yang baik. Salah satu tahapannya adalah embedding. Nah, embedding ya, tujuan dari tahapan tersebut atau tahapan embedding adalah titik-titik. Yang A memasukkan air ke dalam jaringan, yang B memberi warna merah pada sitoplasma sel, kemudian yang C menghilangkan atau melarutkan parafin yang terdapat pada jaringan, kemudian yang D mengurangi warna biru pada inti dan menghilangkan warna biru pada sitoplasma. Atau yang E mengisi jaringan dengan parafin sebagai pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti hidup sehingga lebih mudah saat akan dipotong. Nah, untuk opsi jawaban ini teman-teman harus memilih yaitu jawabannya yang E. Jadi di sini mengisi jaringan dengan parafin sehingga pengikat sebagai di sini tetap memiliki bentuk struktur yang sama seperti sel yang hidup sehingga lebih mudah saat akan dipotong. Jadi di sini adalah nama lainnya kita mengatakannya adalah infiltrasi parafin ke dalam sel ya, proses embedding. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 7, toksikologi. Seorang laki-laki berusia 28 tahun bekerja di laboratorium dan mengalami keracunan metanol. Toksisitas metanol berasal dari asam metabolismenya dengan dehidrogenase alkohol yaitu formaldehid, dan mungkin juga dia akan berubah menjadi asam formiat. Nah, organ yang penting menjadi tempat proses tersebut adalah titik-titik. Yang A paru-paru, yang B lambung, C ginjal, D usus, atau yang E hati. Nah, untuk opsi jawaban ini teman-teman harus memilih proses biotransformasinya itu terjadi dengan pengaruh organ yaitu hati. Jadi hepar di sini atau hati sebagai pusat organ yang melakukan metabolisme. Dalam hal ini adalah biotransformasi, melakukan perubahan senyawa-senyawa asing atau xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh itu diubah, kemungkinan menjadi lebih toksik, kemungkinan kurang toksik. Jadi nanti detoksifikasi atau intoksifikasi. Dan pastinya dengan perubahan ini maka akan menjadikan senyawa tadi menjadi bentuk yang lain. Nah, pada kasus ini ya, di sini metanol diubah menjadi formaldehid dan mungkin bisa dirubah menjadi bentuk lain yaitu asam metanoat atau bisa disebut dengan formic acid. Jadi ada alkohol dehidrogenase itu mengubah metanol menjadi formaldehid.
Kemudian formaldehid diubah menjadi formic acid dengan formaldehid dehidrogenase. Nah, bentuk formaldehid dan formic acid inilah yang toksik bagi tubuh dan menyebabkan keracunan metanol yang lebih berbahaya ya ketimbang bentuk metanolnya yang asli. Nah, dengan berakhirnya nomor 7 tadi sudah berakhir kita membahas soal-soal latihan kali ini. Semoga bermanfaat dan pastinya di sini mempermudah bagi mahasiswa-mahasiswi TLM untuk mengerjakan soal-soal yang akan dihadapi pada saat UKOM nanti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.